Selamat pagi, siang, atau sore Pak Untung Gunawan dan teman-teman semuanya. Nama saya Fiorenza Teza Cahyono dengan NIM 2024 06020005 dan SID 1 2024 000094. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari tugas video individu kimia organik. Yang pertama akan dibahas tentang gugus fungsi. Gugus fungsi adalah kelompok atom dalam senyawa organik yang menentukan sifat dan reaktivitas senyawa tersebut. Dengan mengenali gugus fungsi, kita dapat memprediksi bagaimana suatu senyawa akan bereaksi dalam kondisi tertentu. Beberapa gugus fungsi yang paling umum adalah OH, yaitu alkohol, COOH, asam karboksilat, NH2, amina, CHO, aldehida, CO, keton, O, eter, dan alkena, yaitu alkena ikatan rangkap 2 C dan C, dan alkuna ikatan rangkap 3 C dan C, dan juga halida. Selain itu terdapat cincin aromatik juga yang terdapat dalam banyak sekali senyawa kimia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis hibridisasi. Hibridisasi adalah pencampuran orbital atom untuk membentuk orbital hibrida baru yang memiliki bentuk dan energi yang berbeda. Hibridisasi sendiri adalah proses pencampuran orbital-orbital atom untuk membentuk orbital baru yang disebut orbital hibrida. Orbital ini memiliki tingkat energi yang berada di antara orbital-orbital asalnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai konfigurasi yang lebih stabil dalam pembentukan ikatan kimia. Dalam hal ini, subkulit S memiliki satu orbital, sedangkan subkulit P terdiri dari 3 orbital, yaitu Px, Py, dan Pz. Terdapat 3 jenis utama hibridisasi, yaitu hibridisasi sp3, sp2, dan sp. Hibridisasi sp3 terjadi ketika satu orbital S bergabung dengan 3 orbital P dari atom yang sama, membentuk 4 orbital hibrida sp3 yang memiliki bentuk dan energi yang setara. Keempat orbital hibrida ini tersusun secara simetris membentuk geometri tetrahedral, yaitu struktur 3 dimensi menyerupai piramida dengan dasar segitiga. Orbital hasil hibridisasi tidak simetris bentuknya, di mana satu lobus itu lebih besar, sedangkan arah penyebarannya itu adalah simetris. Contoh hibridisasi sp3 adalah CH4. Atom C atau karbon memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p2. Namun elektron valensi yang dapat berikatan itu adalah 2s2 dan 2p2. Terjadi promosi elektron, yaitu satu elektron dari orbital 2s ini dipromosikan ke orbital 2p yang kosong, sehingga susunannya berubah menjadi 2s, 2p dengan semuanya diisi dengan elektron menjadi Px, Py, dan Pz. Hal ini menghasilkan 4 orbital hibrida sp3. Bentuk dari molekul CH4 ini adalah memiliki bentuk tetrahedral dan sudut ikatan 109,5. Hibridisasi sp2 adalah pencampuran satu orbital S dan 2 orbital P dari suatu atom untuk membentuk 3 orbital hibrida sp2 yang memiliki bentuk dan energi yang sama. Proses ini terjadi agar atom tersebut dapat membentuk ikatan kimia yang lebih stabil, terutama dalam senyawa dengan ikatan rangkap 2 atau pi. Ciri-cirinya adalah membentuk 3 orbital hibrida sp2 yang tersusun dalam bentuk segitiga datar atau trigonal planar, lalu memiliki sudut antar orbital hibrida sekitar 120 derajat, dan sisa satu orbital pi yang tidak ikut terhibridisasi. Biasanya digunakan untuk membentuk ikatan pi. Saat 2 atom karbon dengan hibridisasi sp2 mendekat, mereka membentuk ikatan gamma melalui tumpang tindih langsung orbital sp2-sp2. Sementara itu, orbital P yang tersisa saling tumpang tindih secara menyamping membentuk ikatan pi. Gabungan ikatan gamma dan pi ini menghasilkan ikatan rangkap 2.
di mana elektron gamma berada di antara inti atom, sedangkan elektron pi berada di atas dan bawah garis penghubung inti. Elektron valensi karbon yang dapat berikatan adalah 2s2 dan 2p2. Elektron akan mengalami promosi hingga ke tahap eksitasi. Nah, setelah itu satu elektron dari orbital 2s2 yang dipromosikan ke orbital 2p0 ini akhirnya mempunyai 4 elektron yang tidak berpasangan. Lalu terjadi hibridisasi sp2 di mana satu orbital s dan 2 orbital p bercampur yang menghasilkan 3 orbital hibrida sp2. Namun satu orbital p ini tidak ikutnya. Yang terakhir yaitu hibridisasi sp. Hibridisasi sp itu terjadi ketika satu orbital 2s dari karbon bergabung dengan satu orbital 2p yang menghasilkan 2 orbital sp. 2 orbital p lainnya tidak mengalami hibridisasi dan tetap dalam bentuk asli. Kedua orbital sp ini tersusun dengan orientasi yang linear atau 180 derajat sepanjang sumbu X. Sedangkan 2 orbital p yang tersisa berada tegak lurus terhadap sumbu tersebut, yaitu pada sumbu Y dan Z. Contoh dari hibridisasi sp yaitu asetilena C2H2. Seperti biasa, terdapat promosi elektron di mana 2s berpindah ke 2p yang kosong elektronnya. Dan setelah itu, satu orbital 2s dan satu orbital 2p ini bercampur hingga membentuk 2 orbital hibrida sp. Orbital p yang tersisa ini tidak ikut hibridisasi dan tetap dalam bentuk aslinya. C2H2 ini memiliki satu ikatan gamma dan 2 ikatan pi. Selanjutnya merupakan isomer dari C7H16. Berikut merupakan isomer-isomer dari C7H16. Salah satunya yaitu heptana, 2-metilheksana, 3-metilheksana, 2,2 dimetilpentana, dan lain-lain. Isomer dari C6H14O bisa dibagi menjadi 2, yaitu alkohol dan ether, karena mempunyai rumus CnH2n+2O. Contoh dari isomer C6H14O yang merupakan alkohol adalah 1-heksanol, 2-heksanol, 3-heksanol, 2-metil-1-pentanol, 3-metil-1-pentanol, dan lain-lainnya. Sedangkan contoh-contoh isomer yang merupakan ether adalah 1-metoksipentana, 1-etoksibutana, 1-propoksipropana, 2-metoksipentana, dan 3-metoksipentana. Sisanya dapat dilihat dari gambar. Yang terakhir adalah reaksi pembentukan asetazolamid. Asetazolamid adalah obat diuretik dan merupakan inhibitor enzim karbonat anhidrase. Cara bekerjanya adalah dengan menyebabkan akumulasi asam karbonat dengan menghambat pemecahannya. Biasanya ini digunakan untuk mengobati glaukoma. Langkah dalam sintesis asetazolamid adalah mereaksikan amonium tiosinat dan hidrazin untuk membentuk hidrazino NN bis thiourea. Langkah-langkah dalam pembentukan asetazolamid adalah direaksikannya amonium tiosinat dan hidrazin yang membentuk hidrazino N,N aksen bis thiourea. Selanjutnya, senyawa ini mengalami siklisasi setelah direaksikan dengan fosgen yang membentuk 2 amino 5 merkaptol 1,3,4 tiadiazol. Selanjutnya, senyawa ini diasetilasi oleh anhidrida asetat yang menghasilkan 2 asetilamino 5 merkaptol 1,3,4 tiadiazol. Dan setelah ini, produk ini kemudian diklorinasi untuk membentuk 2 asetilamino 5 merkaptol 1,3,4 tiadiazol 5 sulfonil klorida. Dan tahap terakhir yaitu diaminasi oleh amonia yang menghasilkan asetazolamid atau bisa disebut juga 5-asetamido 1,3,4 tiadiazol 2 sulfonamida.
Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Cukup sampai situ dari video penjelasan saya. Terima kasih telah menyaksikan.